Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hoirunisa dengan nomor NIM 210810639 dari kelas Tadris Biologi A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pohon filogeni dalam mata kuliah Zoologi Vertebrata dengan dosen pengampu Ibu Muhimatul Umami, SSI, MSI. Pengertian filogeni. Filogeni ini merupakan sebuah cabang ilmu biologi yang dimana filogeni ini menjelaskan mengenai perkembangan makhluk hidup berdasarkan dari evolusinya atau dalam evolusinya. Filogeni ini menjelaskan atau menguraikan sejarah evolusi dari perkembangan makhluk hidup yang ada di bumi ini atau yang hidup di bumi ini berdasarkan evolusinya atau dari nenek moyang yang sama. Kemudian dasar dari filogeni ini itu didasari oleh morfologinya, didasari bentuk struktur tubuhnya, didasari oleh molekulernya, yang dimana pada morfologinya ini didasari dari bentuk tubuhnya yang sama, dari struktur tubuhnya yang sama, dari morfologi luarnya yang sama, kemudian pada molekulernya itu mempunyai DNA yang sama, kemudian mempunyai RNA yang sama. Tujuan filogeni yaitu yang pertama itu untuk menggambarkan garis keturunan dan juga menggambarkan kekerabatan dari organisme dengan organisme lainnya. Kemudian yang kedua yaitu untuk membantu mengklasifikasi atau mentaksonomikan organisme. Kemudian yang ketiga itu untuk membantu menjelaskan mengenai evolusinya, dan yang keempat itu untuk membantu menjelaskan asal-usul dari suatu organisme. Kemudian yang selanjutnya itu manfaat filogeni. Dengan adanya filogeni ini membantu kita untuk mengetahui bagaimana sih asal-usul dari suatu organisme, dapat mengetahui bagaimana sejarah evolusinya. Kemudian dengan adanya filogeni ini dapat membantu kita untuk menentukan taksonominya, seperti menentukan ordonya, menentukan ini spesies ini termasuk ke genus apa, kemudian termasuk ke famili apa, kemudian masuk ke ordo apa. Selanjutnya yaitu istilah-istilah dalam filogeni. Istilah yang pertama yaitu sister group. Sister group merupakan suatu hubungan suatu organisme dengan organisme lainnya yang berjarak dekat. Kemudian yang kedua itu ada in group. In group merupakan suatu hubungan organisme dengan organisme lainnya yang mempunyai satu nenek moyang yang sama atau dalam satu nenek moyang yang sama. Kemudian yang ketiga yaitu ada out group. Out group merupakan suatu hubungan antara satu organisme dengan organisme lainnya yang berjarak jauh. Selanjutnya yaitu kelompok evolusi. Kelompok evolusi yang pertama yaitu monofiletik. Monofiletik ini merupakan sekelompok organisme atau sekelompok makhluk hidup dalam satu takson mempunyai satu nenek moyang yang sama. Kemudian yang kedua itu ada parafiletik. Parafiletik ini merupakan sekelompok makhluk hidup atau sekelompok organisme yang mempunyai satu nenek moyang sama dalam satu takson, akan tetapi tidak mencakup semua organisme tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu polifiletik, yang dimana merupakan sekelompok organisme atau sekelompok makhluk hidup dalam satu takson yang mempunyai sifat yang sama akan tetapi mempunyai nenek moyang berbeda-beda. Selanjutnya yaitu pohon filogeni kelas Aves. Berdasarkan dari pohon filogeni ini, didapatkan hasil bahwa Diomedia exulans atau burung albatros dengan Pelecanus occidentalis atau burung pelikan ini merupakan sister group. Berdasarkan yang tadi telah dijelaskan bahwa dasar dari filogenik ini kan dapat dilihat dari morfologinya, dari bentuk struktur tubuhnya, kemudian dari DNA-nya, kemudian dari RNA-nya, dan dilihat bahwa burung albatros dengan burung pelikan ini mempunyai kesamaan dari morfologinya, di mana dia mempunyai bentuk kaki yang berselaput. Dia itu dapat berjalan di tanah, kemudian burung pelikan dan burung albatros ini juga dapat berenang, sama-sama dapat berenang. Kemudian dilihat dari bentuk paruhnya juga. Bentuk paruhnya itu sama-sama mempunyai paruh yang kuat, mempunyai paruh yang panjang, kemudian paruh yang sangat kuat sehingga dia juga dapat menyelam untuk mengambil makanan ikan, karena baik itu burung albatros dengan burung pelikan ini habitatnya itu di sekitar laut, dan dia juga sama-sama bisa terbang, kemudian dia bisa berenang di permukaan untuk mengambil makanan ikan. Biasanya itu seperti itu. Sehingga dengan hal tersebut juga dapat dilihat bahwa dia itu mempunyai beberapa kesamaan, sehingga
burung albatros dan burung pelikan ini dikatakan sebagai sister group karena mempunyai morfologi dan habitat dan juga kemiripan-kemiripan lainnya, sehingga mereka disebut sebagai sister group. Nah, ini merupakan salah satu bukti di mana burung pelikan dan juga burung albatros ini mempunyai habitat yang sama. Kemudian ada Struthiocamelus atau burung unta. Nah, ini merupakan in-group di mana dia itu masih satu nenek moyang dengan Diomedia exulans atau burung albatros dan dengan Pelecanus occidentalis atau burung pelikan. Ya, nenek moyang yang sama itu dia berasal dari satu nenek moyang yang sama, yaitu dinosaurus, di mana dia termasuk ke dalam Aves, kelas Aves. Ketiga burung ini, baik burung albatros atau burung pelikan dan juga burung unta ini sama-sama kelas Aves atau sama-sama masuk ke dalam kelas Aves, yang dimana kelas Aves ini mempunyai satu nenek moyang, yaitu masih berkerabat atau satu nenek moyang dengan dinosaurus berdasarkan dilihat dari evolusinya. Nah, dinosaurus yang merupakan nenek moyang dari Aves ini yaitu dinosaurus Archaeopteryx, di mana dinosaurus ini merupakan nenek moyang dari Aves, yang dimana dalam beberapa peneliti juga mendapatkan hasil bahwa antara dinosaurus dengan Aves ini itu mempunyai struktur tubuh yang sama, mempunyai DNA yang sama, kemudian mempunyai bulu yang sama, sehingga dinosaurus ini dikatakan sebagai satu nenek moyang dengan Aves atau merupakan nenek moyang dari Aves tersebut berdasarkan dari penelitian peneliti. Kemudian juga burung-burung yang sekarang atau burung modern yang sekarang itu baik burung albatros, kemudian burung pelikan dan juga burung unta ini merupakan burung modern dari evolusi dinosaurus tersebut berdasarkan dari beberapa peneliti. Kemudian dilihat dari bentuk morfologinya. Kenapa bisa Struthiocamelus atau burung unta ini termasuk ke dalam ini group? Dilihat dari bentuk morfologinya ya, bahwa burung unta ini mempunyai bentuk kaki yang tidak berselaput, di mana jika Diomedia exulans atau burung albatros dengan Pelecanus occidentalis atau burung pelikan ini mempunyai bentuk kaki yang berselaput, sedangkan burung unta ini tidak berselaput. Dia hanya mempunyai dua jari, yang dimana satu jarinya itu mempunyai ukuran yang besar untuk berfungsi untuk menopang tubuhnya. Kemudian dilihat dari morfologi bentuk paruhnya. Jika burung albatros dengan burung pelikan mempunyai paruh yang panjang, yang kuat, sedangkan pada burung unta ini dia mempunyai paruh yang sedikit panjang, atau lebih panjangan albatros dengan pelikan paruhnya tuh, daripada si burung unta ini. Dilihat dari morfologi ini juga beda. Kemudian dilihat dari habitatnya. Jika burung albatros dengan burung pelikan ini sama-sama mempunyai habitat yang di sekitar laut habitatnya. Kemudian dia juga kan mengambil makanan dan juga bisa berenang di laut juga. Sedangkan burung unta ini habitatnya itu tidak di sekitar laut, dia itu di daratan. Biasanya itu dia di savana. Dilihat dari bentuk morfologinya dan juga habitat tersebut itu juga menggambarkan bahwa burung unta ini tidak bersaudara dekat atau tidak sister group dengan burung pelikan dan burung albatros, sehingga dia masuknya ke dalam in group, dimana dia juga masih termasuk ke dalam kelas Aves dan memiliki satu nenek moyang yang sama. Akan tetapi dia tidak berkerabat dekat, sehingga dia termasuk ke dalam ini. Dan selanjutnya itu ada Ecuscabalus atau kuda. Ecuscabalus ini termasuk ke dalam outgroup dalam pohon filogene ini. Nah, Ecuscabalus ini kenapa dibilang outgroup atau termasuk ke dalam outgroup? Karena Ecuscabalus ini dilihat dari bentuk morfologinya yang sangat berbeda dari ketiga organisme sebelumnya, atau dari sangat berbeda dari Diomedia exulans atau burung albatros. Kemudian dia sangat berbeda juga dengan Pelecanus occidentalis atau burung pelikan, dan juga Struthiocamelus atau burung unta. Dalam bentuk morfologinya dia mempunyai rambut, di mana rambut ini merupakan salah satu ciri khas dari mamalia, dan kuda ini termasuk ke dalam kelas mamalia, yang mana kelas mamalia ini terkenal atau identik dengan mempunyai kelenjar mamalia. Sedangkan ketiga burung tersebut atau burung pelikan, burung albatros dan burung unta ini tidak mempunyai rambut. Dia mempunyai ciri khas bulu karena dia termasuk ke dalam Aves. Bulu ini merupakan ciri khas dari Aves, sedangkan rambut ini ciri khas dari mamalia. Berdasarkan dari morfologi tersebut juga lihat bahwa kuda ini outgroup atau berkerabat jauh dengan baik burung pelikan, burung albatros maupun burung unta. Kemudian dilihat lagi dari habitatnya. Habitatnya juga beda. Dia identik dengan habitat di sekitar daratan, tapi cenderung ke kebun-kebun atau sawah-sawah. Sedangkan
burung albatros, burung pelikan itu habitatnya itu sama di laut, sedangkan kuda ini di sawah atau di daerah daratan untuk sawah gitu, lebih cenderung ke sawah. Sedangkan kalau burung unta ini di savana, di ladang burung. Kemudian dilihat lagi dari bentuk kakinya juga beda. Dari beberapa perbedaan tersebut menyimpulkan bahwa Equus caballus atau kuda ini termasuk ke dalam outgroup. Sedangkan Schistosciocamelus ini masuk, atau burung unta ini masuk ke dalam grup karena masih satu nenek moyang dengan burung pelikan dan burung albatros. Kesimpulan dari pohon filogeni ini, dari percobaan pohon filogeni ini bahwa didapatkan bahwa Diomedia exuans atau burung albatros dengan Pelecanus occidentalis ini berkerabat dekat atau sister group. Kemudian Schistosciocamelus itu atau burung unta itu termasuk ke dalam in group, dan Equus caballus atau kuda ini termasuk ke dalam out group. Sekian dari saya, kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.